Salam jemaat semua, baik yang live stream di rumah maupun yang ada di gereja. Hari ini kita akan dengarkan firman berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tapi mari kita berdoa dulu supaya kuasa Allah mengambil alih semua ini dan mengurapi saya dan jemaat semua agar benar-benar Dia yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, hamba menyerah kepadamu. Bibir lidah hamba kami serahkan ke dalam tangan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, dan gedung bahkan di rumah-rumah tangga Kau hadir menguduskan, agar hari ini berhari-harimu di dalam nama Yesus. Kami mengurapi setiap kata, kami mengurapi setiap gerak, kami mengurapi setiap instrumen yang kami gunakan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Jemaat, mari kita buka dulu Kisah Rasul 1 ya. Ini ayat yang sering kita bacakan dan kita kembalikan bacakan. Kita akan baca dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tidak hanya 5 ayat. Saya bacakan, jemaat menyimaknya di rumah. Dengarkan. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang diterapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke surga. Mari kita berdoa kembali. Berbahagialah mereka dan kita yang membaca, merenungkan firman-Nya, apalagi mengerti dan mau melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, inilah dialog Kristus yang terakhir sebelum Dia terangkat ke surga. Sebelum Dia terangkat ke surga, Dia sudah menyatakan diri lebih kepada 500-an orang. Ya. Dia tahu betul bahwa peristiwa kenaikan ini sangat penting untuk direkod dalam sejarah dan dilihat oleh banyak saksi. Karena ini salah satu fondasi dari iman Kristen, pernyataan siapa Dia, keilahiannya. Dan kita mau lihat apa sih maknanya, apa artinya. Yang paling penting dari kenaikan Dia ke surga. Kenapa Dia harus naik ke surga? Apa perlunya? Saudara, kita tahu waktu Yesus akan naik ke surga, sebetulnya Yesus itu bukan Yesus yang sebelumnya, ya, bukan Yesus yang seperti dulu dengan kebanyakan murid-muridnya. Dia sudah Yesus yang sudah pernah mati dan bangkit kembali. Jadi ini Yesus terang dan Yesus sudah bangkit. Apa perlunya orang sudah bangkit harus lagi naik ke surga? Dan Alkitab mencatatnya secara khusus. Jemaat, sejarah manusia membuktikan bahwa beberapa kali manusia pernah mati, ada 1, 2 menit, 3 menit dan hidup kembali, ya, hidup kembali. Kita nggak tahu seberapa jauh kematian dia, tapi realita itu banyak sudah dialami. Bahkan sampai zaman modern, banyak orang yang mengaku mati sampai sejam 2 jam, bahkan dibilang dia melihat tubuhnya, rohnya terpisah dengan tubuhnya, lalu dia kembali pada tubuhnya, dia hidup kembali. Saudara, kalau peristiwa Yesus bangkit dari kematian seperti itu, artinya dia bangkit, lalu dia berjalan-jalan, dia makan, lalu dia mati lagi. Itu gak banyak beda dengan beberapa peristiwa istimewa yang dialami oleh beberapa manusia. Nah, untuk membedakan ini, Yesus tidak hanya bangkit dari mati dan dia mati kembali, tidak. Dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Kenapa dia harus naik? Apa maknanya dia naik? Saudara, pertama, Yesus harus naik ke surga karena dia sudah pernah mengucapkannya, dia akan kembali ke rumah Bapaknya. Ya. Dia harus menggenapi perkataannya sendiri. Bahwa katanya dia datang dari atas dan kamu datang dari bawah. Apa yang datang dari atas? Di atas semuanya. Yesus mau menunjukkan dia memang ilahi, dia datang dari atas. Dan dia membuktikan bahwa dia datang dari atas dengan kembalinya dia ke atas, ke surga. Ya.
Yang berikutnya, kenaikan dia ke surga itu menunjukkan bahwa atau bermakna bahwa Yesus dimuliakan lebih dari kebanyakan orang atau kebanyakan nabi atau orang-orang suci yang lain. Karena menunjukkan dia naik ke surga, Alkitab mencatat dia tidak hanya sekedar naik ke surga lalu dia jalan-jalan. Tidak, Alkitab mencatat dia duduk di sebelah kanan Allah. Kata di sebelah kanan bukan artinya duduk, saya duduk di sini dan ada orang lain duduk sebelah kanan saya. Tidak, sebelah kanan menunjukkan tempat yang paling istimewa di dalam tahta Allah sendiri. Atau Yesus mengatakan, aku adalah Allah yang memerintah. Allah memerintah melalui aku. Ya. Yesus naik ke surga untuk mengambil kuasanya kembali. Karena sebelum dia mati, Yesus memang adalah anak raja. Memang dia penguasa langit, dia pencipta langit dan bumi. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia bilang segala sesuatu tidak mungkin ada kalau bukan dia lakukan. Nah, dia turun, dia inkarnasi menjadi manusia. Dia merendahkan diri sama rendah dengan kita. Nah, setelah dia bangkit dan dia naik ke surga, dia kembali kepada seluruh kemuliaan yang dia miliki. Bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Karena apa? Tuhan bilang setelah dia bangkit dari kematian, dia kata, segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada dia. Dan dia pergi ke surga untuk mengambil kuasa yang sudah dijanjikan Bapaknya kepada dia. Artinya dia benar-benar Tuhan, Raja, sebagai penguasa langit dan bumi. The only one penguasa. The only king. Dia bukan hanya a king. He is the king. Raja itu. Bukan hanya seorang raja. Bukan hanya seorang tuan dan Tuhan. Dia Tuhan itu. Dia Tuhan. He is the Lord. He is not a Lord. He is the Lord. Dia Tuhan yang memerintah. Itulah makna kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga yang kedua. Mari kita lanjut. Nah, waktu yang cepat ini kita lanjut. Kenapa? Apa makna dia kedatangan ke surga? Selain dia mengambil kursi sebagai Tuhan, penguasa langit dan bumi, juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dia berkuasa, pada dia menggenapi perkataan sendiri bahwa dia datang dari atas, dia buktikan dia datang kembali ke atas. Dia juga harus kembali ke, dia juga naik ke surga karena untuk hal yang berikut ini. Kita baca di Yohanes 16 ayat 17 ya. Kita baca dulu Yohanes 16 ayat 17. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Tentu pergi menunjukkan dia meninggalkan murid-muridnya. Dia bukan hanya mengembara jalan-jalan, dia pergi, dia menunjuk bahwa dia pergi pulang ke tempat dia asalnya, ke surga sana. Sebab kalau aku tidak pergi, kalau aku nggak kembali ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, saudara. Yesus menunjuk kalau anak Allah masih ada di bumi ini, maka oknum ketiga, Roh Kudus belum akan datang ke bumi ini. Saudara, gereja membutuhkan Roh Kudus. Kita tahu sejarah gereja dimulai dengan pengurap pencurahan Roh Kudus. Kita tidak akan mungkin memenangkan penderitaan yang berkepanjangan tanpa kekuatan dari Roh Kudus, tanpa kesabaran, ketekunan Roh Kudus. Minggu lalu saya sudah mengatakan memenangkan penderitaan dan pencobaan kita perlu dua unsur utama, kekuatan dan kesabaran. Dan dua unsur itu ada pada Roh Kudus. Dia memberikan kekuatan, bahkan tidak hanya itu, dia memberi penghiburan. Kadang-kadang kita lemah, ya, dia punya kekuatan. Penghiburan menguatkan kita. Jadi kenapa dia harus pergi ke surga? Agar Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penguat, kekuatan Allah bisa tinggal di hati kita. Saudara, Yesus dalam bentuk fisik dia tidak bisa masuk ke hati kita. Ya. Yesus terbatas pada bentuk fisiknya. Dia kalau dia berjalan ada di Yerusalem, dia ada di Yerusalem. Walaupun dia bisa melihat kemana-mana, tapi kita bisa melihat secara fisik dia ada di Yerusalem. Dia nggak bisa ada di Jakarta, apalagi di Sangatta, tengah hutan. Tapi Roh Kudus seperti udara memenuhi segala sesuatu saat bersamaan. Kalau Anda pernah belajar fisika, ya, ada benda padat, ada benda cair. Benda padat tuh dimanapun dia letakkan, dia tetap seperti itu. Kalau bentuknya kotak, dia tetap kotak. Kalau bentuknya bulat, dia tetap bulat. Diletakkan di mana, di atas, di bawah, dia tetap begitu. Kalau benda cair, tergantung tempatnya. Kalau kita taruh di mangkuk yang berbentuk kotak, dia berbentuk kotak. Kalau kita taruh mangkuk yang berbentuk bulat, dia berbentuk bulat. Kalau bentuk ceper, dia akan ceper. Itu benda cair. Nah, benda padat beda sekali. Oh, benda padat
beda dengan benda cair. Kalau benda cair itu dia tergantung bentuknya, tetapi benda cair ada keterbatasan yaitu ya kalau volumenya A ditaruh ruangan sebesar 10 kali A, maka benda cair tetap A, atau gampangnya begini. Kalau saya punya segelas air saya taruh dalam ruangan, air itu tetap satu gelas, walaupun saya hambur begitu kemana-mana, itu berceceran di mana-mana. Itu kalau saya kumpul yang berceceran itu, walaupun kelihatan semuanya basah, saya kumpulkan kembali, masukin ke gelas, tidak lebih dari satu gelas itu kembali, bahkan mungkin berkurang karena lengket di mana-mana. Tapi kalau benda gas, benda udara, gas, itu kalau kita punya satu tabung gas, saya bawa dalam satu ruangan, saya lepas gas itu dalam tabung itu, maka seluruh gas itu memenuhi seluruh ruangan. Di setiap sudut ruangan itu ada gasnya. Makanya kalau kita buka sebuah minyak wangi, walaupun hanya botol kecil, maka seluruh ruangan itu akan tercium bau minyak wangi. Karena minyak wangi itu memenuhi seluruh sudut ruangan. Roh Kudus di dalam bahasa Yunaninya, Gerikanya sering disebut pneuma, ya. Antara udara dan Roh Kudus itu menggunakan akar kata yang sama, ya. Pneuma itu udara, ya. Roh juga dikatakan udara. Artinya roh itu bisa memenuhi di mana-mana. Kalau dia ada di bumi, maka seluruh bumi akan dipenuhi. Kalau dia ada di semesta, dia seluruh semesta akan dipenuhi. Itulah pentingnya Roh Kudus hadir. Dia tidak terikat waktu, dia tidak terikat ruang, dimanapun dia. Kita ada, Roh Kudus ada bersama kita. Karena dia bisa menyeberangi lautan, seluruh semesta ini bisa dia penuhi. Apalagi dia pribadi yang maha besar, yang Allah sendiri, yang maha kuasa, ya Roh Allah sendiri. Maka tidak ada yang bisa membatasinya. Jadi betapa kita sangat bersyukur dan diberkati apabila Yesus pergi ke surga, maka Yesus hadir di bumi di dalam rohnya, sehingga Yesus bisa hadir di semua tempat, bahkan bisa hadir di semua hatiku dan hatimu bersamaan. Sehingga kalau rohmu atau hatimu adalah Roh Kristus dan hatiku adalah Roh Kristus, maka ada dorongan yang sama, ada kerinduan yang sama. Kita dipersatukan dalam satu roh. Tanpa Roh Kudus hadir, gereja tidak mungkin bersatu. Gereja akan kehilangan orientasi. Kita tidak tahu kita harus melakukan apa. Bahkan kita kebingungan dalam menghadapi seperti kasus COVID-19. Kita akan mengambil hikmat kita sendiri-sendiri. Tanpa Roh Allah, kita benar-benar tercerai-berai. Anda tahu waktu Kristus pergi dan gereja disesahkan, gereja tetap bisa dijaga utuh karena ada Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus hadir, mereka bersembunyi di soto loteng Yerusalem. Mereka dalam ketakutan, mereka berteriak. Mereka minta Allah intervensi. Dan Allah intervensi di dalam pencurahan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur Yesus harus naik ke surga agar Roh Kudus bisa hadir. Dan inilah dikatakan ranya Roh Kudus. Saudara, inilah ranya Roh Kudus. Nanti ada masanya Roh Kudus akan diangkat. Dan pada saat itu pertobatan tidak mungkin terjadi. Inilah waktu kita bertobat, di waktu Roh Kudus ada. Di mana Roh Kudus ada? Di situ adalah grace, di situ ada pengampunan, di situ ada anugerah, di situ ada kasih karunia. Mari, jikalau hingga hari ini kau belum mengakui kegagalanmu, ketidakmampuanmu di dalam Tuhan, mari, inilah saatnya kau harus terima roh itu. Pentakosta bisa terjadi dalam hidupmu dan ada api Allah di sana. Di dalam nama Yesus. Itulah 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang bisa saya sampaikan secara singkat kepada jemaat. Kira jemaat dihiburkan bahwa Tuhan benar menggenapi janjinya. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama kita. Dalam nama Yesus, selamat menikmati hari kenaikan Tuhan. Kita akan tutup dalam doa firman. Mari jemaatnya di rumah sekalipun kita terpisah secara fisik, seperti kata Roh Kudus bisa menyatukan kita. Roh Kudus ada di hatimu dan hatiku. Mari kita bersatu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal dalam Roh Kudus. Inilah saatnya kau memanifestasikan diri dalam gereja, dalam jemaat ini. Hadir pada pikiran dan hadir dalam hati mereka. Agar kami merasakan kesatuan di dalam dirimu. Agar gereja ini diubahkan. Kegagalan kami dilupakan, ditinggalkan. Dosa kami dihapuskan. Dan kami bisa berlari-lari mengejar tujuan. Yaitu panggilan ilahi. Di mana kami akan semakin hari semakin serupa dengan anak Allah yang mati.
Di dalam nama Yesus, diberkatilah jemaat. Diberkatilah engkau waktu kau keluar, diberkatilah engkau waktu datang, diberkatilah engkau waktu duduk, diberkatilah engkau di waktu berdiri. Kiranya nama Tuhan benar memeteraikan engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.